Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B Indralaya yang merawatkan saya Rici Ardiah Hidayatullah. Saya Melatati Anggini. Saya Nadira Nusa Fitri. Jadi pada video kali ini kami akan membahas ekspresi genetik. Tujuan: mahasiswa menguasai pondasi saintifik materi gen, genom, kromosom, kode genetik, transkripsi, dan translasi. Prosedur proyek: 1. Menemukan dan mempelajari materi ekspresi genetik. 2. Menentukan materi yang telah didapatkan menjadi video. 3. Selanjutnya persiapan membuat video, dimulai dari pembuatan video pembukaan hingga merekam objek yang diamati. Dan keempat, pengeditan video agar menarik. Materi singkat. Gen adalah urutan DNA yang memiliki informasi genetik mengkode untuk sintesis protein dan RNA. Secara klasik, gen didefinisikan sebagai bagian dari kromosom yang menentukan atau mempengaruhi satu karakter atau fenotip seperti warna mata. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Senyawa-senyawa produk gen ini umumnya adalah protein, namun ada juga berupa senyawa-senyawa RNA fungsional yang tidak merupakan kode untuk protein. Misalnya, tRNA transfer RNA, rRNA ribosomal RNA, dan snRNA small nuclear RNA. Untuk mengekspresikan informasi genetik yang dimilikinya, sel melakukan berbagai proses antara lain penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA, messenger RNA, RNA pembawa pesan. Proses ini disebut transkripsi dan kemudian diikuti dengan penerjemahan informasi genetik yang terdapat dalam molekul mRNA menjadi protein. Proses ini disebut translasi. Dengan cara ini, sifat genetik diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahan atau objek. Dalam hal ini ada beberapa gambar mengenai materi terkait yang kelompok kami gunakan untuk menunjang penjelasan tentang ekspresi genetik. Pembahasan. Transkripsi. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel-sel eukariotik atau di dalam sitoplasma pada sel-sel prokariotik. Transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensnya merupakan komplement dari sekuens nukleotida pada salah satu untai DNA untai ganda. Untai DNA ini disebut untai template atau template strand, sedangkan untai DNA pasangannya sering disebut untai kode atau coding strand. Pada proses transkripsi, DNA template dibaca dari arah 3 aksen ke arah 5 aksen, sedangkan sintesis RNA berlangsung dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Enzim utama yang berperan pada proses transkripsi adalah RNA polimerase. Enzim ini berbeda dengan DNA polimerase karena RNA polimerase tidak memerlukan primer untuk memulai sintesis untai RNA. Enzim RNA polimerase merupakan enzim dengan multi-aktivitas atau multifungsi. Karena itu, sering disebut sebagai kompleks enzim. Pada eukariotik, telah diketahui 3 macam kompleks enzim RNA polimerase, yaitu RNA polimerase 1, 2, dan 3. RNA polimerase 1 berperan terutama mensintesis 3 macam RNA, 18S, 5,8S, dan 28S. RNA polimerase 2 terutama mensintesis mRNA dan RNA polimerase 3 terutama mensintesis tRNA dan 5S RNA. Dalam sel-sel prokariotik hanya ada satu macam enzim RNA polimerase. Enzim ini berperan mensintesis ketiga macam RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Berikut merupakan gambar proses polimerisasi ribonukleotida membentuk rantai RNA dengan template DNA. Secara umum, proses transkripsi dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi diawali dengan pengenalan sekuens promotor oleh kompleks enzim RNA polimerase. Pada prokariota, kompleks enzim RNA polimerase yang disebut juga haloenzim RNA polimerase
terbentuk dari inti enzim RNA polimerase yang berikatan dengan suatu protein yang disebut faktor sigma. Faktor sigma inilah yang membantu pengenalan sekuens promotor oleh kompleks enzim RNA polimerase. Setelah sekuens promotor dikenali oleh kompleks enzim ini, lalu kompleks enzim berikatan dengan sekuens promotor dan memulai transkripsi. Translasi. Protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma dalam suatu proses yang disebut translasi. Sekuens protein yang disintesis ditentukan oleh informasi genetik yang terdapat di dalam molekul-molekul mRNA. Informasi genetik yang terdapat dalam mRNA tersebut dinamakan kodon triplet karena tersusun oleh 3 buah nukleotida yang terletak bersisian. Kodon triplet dalam untai mRNA dibaca dari ujung 5 aksen ke arah ujung 3 aksen, dan polimerisasi asam amino membentuk protein atau polipeptida berlangsung dari ujung N-amino ke arah ujung C-karbonil. Kodon triplet bersifat universal, artinya berlaku umum untuk semua sel, baik sel prokariota maupun eukariota. Tetapi ada sedikit perbedaan pada kodon triplet untuk gen yang terdapat di dalam mitokondria. Protein di dalam sel memerlukan kerjasama dari 4 komponen yang membentuk kompleks translasi, yaitu ribosom yang mengkatalisis pembentukan ikatan peptida, protein-protein faktor translasi yang membantu ribosom dalam setiap tahap proses translasi, mRNA yang membawa informasi genetik tentang protein yang disintesis, dan aminoasil tRNA yang membawa asam-asam amino yang membentuk untai polipeptida atau protein yang disintesis. Pada saat translasi, setiap asam amino akan dibawa ke ribosom oleh tRNA, RNA transfer. Paling tidak ada satu macam tRNA untuk setiap asam amino. Beberapa asam amino bahkan memiliki lebih dari satu macam tRNA. Setiap tRNA memiliki sekuens khas yang disebut antikodon, yaitu sekuens yang merupakan komplement dari sekuens kodon pada mRNA. Komplementasi basa dari sekuens kodon dan antikodon menjamin setiap asam amino akan ditambahkan pada posisi yang tepat pada untai protein yang sedang dibentuk. Secara umum, proses translasi dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada saat inisiasi, keempat komponen translasi yaitu ribosom, protein-protein faktor translasi, mRNA, dan aminoasil tRNA bergabung membentuk kompleks di posisi kodon pertama atau kodon start dalam untai mRNA. Pada saat elongasi, yaitu selama pembentukan polipeptida, kompleks ini bergerak atau melakukan translokasi sepanjang untai mRNA dengan arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Jadi, kompleks translasi membaca mRNA dari arah ujung 5 aksen ke arah 3 aksen. Polipeptida baru terbentuk dari ujung N-amino ke arah ujung C-karboksil, dan akhirnya pada terminasi translasi, kompleks ini akan terurai. Kedua subunit ribosom, subunit besar dan subunit kecil terpisah dan siap untuk berpartisipasi pada proses translasi berikutnya. Berikut ini merupakan gambar proses inisiasi translasi yang diawali dengan pembacaan kodon mulai atau kodon start AUG yang terdapat di ujung 5 aksen untai mRNA. Kodon start AUG merupakan kodon untuk asam amino metionin. Oleh sebab itu, protein hasil translasi, yaitu sebelum diproses lebih lanjut, selalu mengandung asam amino metionin pada ujung N-nya. Pengenalan kodon start dilakukan oleh subunit kecil dari ribosom yang sudah berikatan dengan satu set faktor translasi yang disebut IF3 atau faktor inisiasi 3. Ikatan antara kodon start dengan subunit kecil ribosom akan diikuti oleh terikatnya metionin tRNA, yaitu tRNA yang membawa residu asam amino metionin setelah sebelumnya berikatan dengan faktor translasi lainnya yang disebut IF2 atau faktor inisiasi 2, membentuk kompleks yang disebut kompleks inisiasi translasi. Selanjutnya, ribosom subunit besar akan bergabung pada kompleks ini dan translasi pun dimulai. Inisiasi translasi merupakan proses yang memerlukan energi. Energi ini diperoleh dari hidrolisis GTP menjadi GTP. Kesimpulan: gen adalah semua DNA yang mengkodekan urutan primer dari beberapa produk gen akhir.
yang dapat berupa polipeptida atau RNA dengan fungsi struktural atau katalitik. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa produk gen. Untuk mengekspresikan informasi genetik yang dimilikinya, sel melakukan berbagai proses, antara lain penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA, messenger RNA, RNA pembawa pesan. Proses ini disebut transkripsi dan kemudian diikuti dengan penerjemahan informasi genetik yang terdapat dalam molekul mRNA menjadi protein. Proses ini disebut translasi. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.